Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG di 1 menit pertama perdagangan pagi hari ini. Pemirsa, IHSG sejauh ini bergerak melemah 4,1% ke 7.270-an. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top gainers ada saham energi, Medco, Elsa, ITMG, Akra. Kemudian untuk saham-saham menjadi top losers ada Bumi, BMRI, Goto, Telkom, dan juga Dewa. Sementara secara sektoral, kesehatan memimpin pelemahan di 1,64%, disusul perbankan, teknologi, properti, dan sejauh ini keseluruhan sektor tampak mengalami pelemahan. Baik, pemirsa, kita bergeser ke pembukaan perdagangan Bursa Asia pagi hari ini. Untuk Nikkei dibuka melemah 7%, STI melemah 2,2%, Kospi menurun juga 7,9%, dan Hang Seng juga melemah 3,05%. Sementara itu untuk saham-saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan di perdagangan pagi hari ini ada ADRO, kemudian ada PTBA, ada UNTR, dan juga ASII dengan masing-masing rekomendasi buy. Dan pemirsa, kita akan kembali membahas dialog kita bersama dengan Ray Sialagan, yaitu Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Baik, Mas Ray, kalau tadi kita soroti pembukaan perdagangan di pagi hari ini, top gainers tentunya didominasi oleh saham-saham sektor energi ya. Tapi Ya, kemudian untuk top losers tampaknya ada Bumi, kemudian juga ada Dewa, melemah cukup tajam di perdagangan pagi hari ini. Anda melihat ini lebih ke aksi profit taking atau seperti apa? iya, kalau untuk saham-saham Bumi dan Dewa seperti itu sudah naik signifikan sebelumnya itu kan, sehingga lebih ke profit taking saat ini. Kemudian untuk saham-saham yang saham energi seperti Medco dan Elsa itu kan masih terdampak ya cukup baik lah, seperti sudah sampaikan sebelumnya gitu. Baik, baik. Untuk Medco, kemudian tadi ada energi ya, Elsa, kemudian mengalami penguatan cukup signifikan lanjutan. Anda melihat sampai titik apa kemudian perlu waspada untuk profit taking nih, Mas Rey? Untuk profit taking kita cukup di kondisi seperti ini sebaiknya sih kita ajukan ke lebih fokus ke teknikal saja gitu. Karena kondisi yang bearish minor seperti ini lebih baik kita semakin semakin ketat untuk mengatur money management gitu tuh, sehingga untuk profit taking kita cukup fokus pada portofolio kita masing-masing, berapa target kita, berapa ataupun dari analisa teknikalnya seperti apa gitu, resistnya di berapa, seperti itu. Sehingga kita tidak perlu terlalu bingung untuk menentukan kapan kita harus ngambil untung atau take profit seperti itu. Baik, baik, lebih kepada fokus portofolio dan juga target dari masing-masing ya, risk profilingnya kemudian seperti apa. Baik, Ya. Mas Rey, ini kalau kita ulas satu persatu untuk saham-saham pilihan, di sini tampaknya ada didominasi oleh saham-saham komoditas batubara ya, ada ADRO, Ya. kemudian PTBA. Apa yang kemudian membuat kedua saham ini sangat menarik nih, Mas Rey? Kalau saya lihat sendiri, berdasarkan datanya, kelihatannya untuk saham-saham energi dari sektor minyak itu kan lebih, walaupun naik tapi terdapat capital outflow dari asingnya seperti itu. Sehingga kelihatannya dimanfaatkan untuk aksi jual asing untuk saham-saham energi di minyak. Sehingga saya coba alihkan ke bagaimana pandangan ke batu bara, saham-saham batu bara. Kelihatan masih ada inflow di situ dan harganya juga belum terlalu bergerak seperti harga saham-saham sektor minyak seperti itu. Sehingga coba kita alihkan ke sektor yang batu bara yang mungkin masih bisa ada lebih rentang yang lebih baik gitu. Baik, baik, untuk ADRO dan juga PTBA sebagai saham sektor batubara masih punya proyeksi kenaikan yang cukup positif, tapi kemudian juga secara price range masih good deal gitu ya untuk boleh mulai entry untuk ditradingkan
untuk Iya. ADRO dan juga PTBA masing-masing untuk target price di 2.500 dan juga 3.000. Untuk UNTR proyeksinya seperti apa? UNTR, ya untuk NTR dan Astra saya melihat masih ada capital capital inflow dari asing, hingga coba saya rekomendasikan. Tapi tetap kita jaga di support seperti UNTR sendiri ada support di 28650 sekitar segitu, best best price untuk masuknya di sekitar itu. Sehingga apabila ada rebound untuk saham-saham yang asingnya masuk itu biasanya lebih lebih cepat untuk recovery-nya seperti itu. Baik baik, untuk UNTR tadi di-support, 28.650 dan juga resistance di 31.000. Untuk, ASII, apa hal-hal yang kemudian perlu kita, perhatikan Mas, Rey? Apakah kemudian menarik secara teknikal atau ada katalis-katalis positif lainnya? Iya, kalau untuk Astra sendiri juga masih, investor asing juga masih masih masuk ya, sehingga kita cukup jaga juga di daerah support-nya. Kalau ini tadi coba saya lihat sih, support-nya sudah tembus di 6.000, sehingga kita coba cari di level-level support kuat berikutnya gitu. Sehingga, soalnya asingnya juga di sini untuk, seperti UNTR juga, di saham Astra juga asing cukup, konsisten masuk dan harganya juga belum terlalu bergerak naik signifikan gitu. Baik, harga yang juga cukup menarik, good deal untuk Astra, support di 6.000 dan juga resistance di 6.300. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir, Mas Rey, bagaimana kemudian investor perlu mencermati perdagangan di pekan ini, kemudian untuk saham-saham perbankan gimana nih nasibnya? Apakah kemudian, kita masih cenderung wait and see terlebih dahulu atau sebetulnya sudah ada, patokan harga yang kemudian sebenarnya cukup menarik nih di awal pekan ini untuk kemudian investor yang mau, investasi jangka menengah sampai panjang untuk mulai entry nih ke saham-saham perbankan? Iya, kalau untuk saham-saham perbankan kita masih melihat, capital outflow ya, sehingga kembali lagi ke pandangan kita bagaimana kita melihat investasi itu sebagai terutama dalam saham perbankan ya. Karena untuk saham-saham perbankan ini kan fundamentalnya cukup kuat dan secara gradually akan memberikan dividen seperti itu. Sehingga kalau kita untuk investor jangka panjang melihat harga saham perbankan seperti ini mungkin bisa kita lanjut untuk investasi untuk membelinya begitu kan. Karena jangkauan untuk pandangan kita untuk jangka panjang seperti itu. Tapi kalau untuk investor untuk yang jangka pendek ya kita harus, kita harus realistis bagaimana kalau sahamnya masih tren turun ataupun masih tekanan jual seperti ini, kita jangan mencoba menampung pisau jatuh seperti itu. Baik. Kita kalau untuk yang jangka pendek mungkin harus lebih lebih ketat lagi, lebih hati-hati lagi. Karena untuk saham-saham yang masih tren turun itu bisa menggerus portofolio kita seperti itu. Baik baik, lebih bijak lagi bagaimana kemudian menganalisa kebutuhan dan juga target investasi kita ya, untuk Iya, saat-saat ini trading jangka pendek sebetulnya lebih direkomendasikan untuk tadi sektor-sektor komoditas, sementara untuk, investor, jangka panjang boleh kemudian menyoroti saham-saham perbankan dengan, perhitungan dividen juga yang cukup menarik ya. Baik, iya. Mas Rey kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di Market Buzz, Mas Rey Sialagan Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Mas Rey. Salam sehat, Mbak Ros.